Halo Sobat Autodream.com, ketemu lagi dengan gua. Kembali lagi di segmen Mimpinya Anak Otomotif. Sekarang gua sudah ditemani dengan Andi Akbar. Ateng. Nice dream. Yo, Mimpinya anak otomotif. Katros Garage. Yoi. Buat kalian pecinta motor custom, pasti sudah tidak asing lagi dengan sosok Ateng Katros ini. Namanya langsung legit ketika Presiden Jokowi dan sekarang Wakil Presiden Gibran bikin motor di Doi. Waduh. Gimana Pak Ateng? Kabarnya? Baik, alhamdulillah baik. Masih tetap bergulat dengan dunia custom yang semakin berkembang ya. Pesat juga sekarang dunia custom, apalagi banyak aliran-aliran atau tren-tren baru yang masuk karena adik-adik kita yang dulunya nggak main motor sekarang Gen-Z Iya. udah mulai main motor. Cuman tren custom tuh gimana sih? Beririsan gak sih sama anak-anak racing gitu? Misalnya kan dulu kan kalau custom tuh banyak tuh acaranya. Misalnya kayak Suryanesi Motorland, sekarang apa lagi? Custom Fest kan yang udah gitu. Udah. Nah, ya kalau acara tetap ada. Gitu. Kalau kita ngomongin spesifik custom nih ya, tiap kota tuh pasti ada punya acara masing-masing. Oke. Kayak misalnya di Jogja ada Custom Fest, di Solo ada Burnout Solo, ya. terus di Bandung tuh ada, gue lupa namanya, gue lupa sih namanya, Kang Chandra, Bandung. Lupa. Di Bandung tuh ada. Masing-masing daerah ada lah ya. Di Bali ada Custom War kan. Nah, kalau dulu tuh nggak ada kayak gitu. Ya. Gitu. Jadi kalau belakangan ini di atas tahun 2018 lah mulai munculan tiap kota tuh punya gitu. Dan itu agendanya tiap tahun jadinya ada terus tuh. Tahun ini kita ke Custom War kayak ini sekarang nih tanggal 29 30 Agustus 31 Agustus nih ada di Custom War. Ada Bali. Custom War Bali. Ini ntar kita ke sana. Terus ntar akhir Oktober biasanya ya Custom Fest. Custom Fest ya. Jadi acaranya sebenarnya tetap banyak. Malah makin banyak ya? Malah makin banyak. Nambah terus. Kemarin kalau nggak salah Cirebon juga mau bikin, tapi nggak jadi kayaknya. Oke. Nah kalau di acara custom gitu sekarang posisi lu sendiri gitu, jadi juri kah atau tetap ikut kompetisi? Enggak, jadi pengunjung saya. Jadi pengunjung. Tapi serius, gue kalau di acara kayak gitu, itu gue lebih suka jadi pengunjung. Jadi pengunjung? Jadi pengunjung. Karena kalau misalnya gue jadi juri, terus buka booth atau apa, jadinya kerja. Tapi biasanya itu kayak gitu kan, biasanya ya? Ya kayak kan? IMOS kali ya? Kayak IMOS, ya kayak IMOS. Itu kan karena ada kerjaan. Oke. Dan worth it kan gitu. Tapi kalau misalnya kayak cuma buka booth jualan gitu, yang menurut gue untungnya so-so aja, ya ngapain, gue nggak bisa nikmatin acaranya, sayang gitu maksud gue. Siap. Jadi ini sih, Ateng Katros ini selain builder juga dia kan content creator guys. Jadi dulunya juga basicnya jurnalis senior saya ini. Wah, enggak. Terus untuk si Katros Garage sendiri sekarang gimana, Bang? Setelah berapa dari tahun 2010 ya? 2010. Berarti udah lumayan lama. Lumayan, 10 tahun enggak. Ya, 2010 15 ya? 15 Ya, tua juga gue ya? 15 tahun. 15 tahun ya, lama juga. Iya. Ya, yang pasti berkembang banget. Ada pasang surutnya dan sebenarnya trennya itu atau pola apa ya? Namanya bengkel custom kan jualan. Ya, kita jualan pasti kan. Nah, cara jualannya tuh berganti-ganti. Contoh misalnya kalau di awal-awal kemunculan, misalnya di awal munculan Katros tahun 2010 lah ya. Itu nggak ada cerita itu namanya kita jual motor custom yang udah jadi.
nggak ada ceritanya tuh. Itu bakal dibilang norak banget. Lah, emang iya dong. Bener kan? Gue juga dulu nganggapnya, wah yang orang-orang yang pada jualan motor custom Ah. udah langsung jadi gitu. Ah. Wah, ini ngancurin seni dari builder Iya kan? sendiri nih. Iya. Iya kan? Kalau sekarang enggak. Serius lu. Serius. Sekarang enggak. Sekarang yang ready stock itu bagus. Hampir sebagian besar bengkel custom yang Sekarang enggak. Tapi image, gue ngomong image doang. Oke. Image. Jadi kalau misalnya, karena apa gini? Kalau kayak dulu mungkin orang mikirnya kayak shortcut aja. Sebuah motor custom yang udah jadi, siapa pakai itu kayak shortcut. Tapi kalau sekarang image-nya itu kayak produk, gitu loh. Dan sebuah bengkel custom yang bisa bikin produk, kalau kita ngomongin produk kan berarti dibikin secara proper, di riset juga, gitu-gitu. Itu level udah beda, gitu. Bukan berarti asal jadi ya yang produk yang. Iya. Mereka juga bikin juga gitu. Dan itu fasenya di tahun 2022 kalau nggak salah ya, 2021, 2022. Itu fase peralihannya tuh. Jadi gue sendiri kan punya produk namanya Katros Motorcycle. Jadi Katros itu punya produk motor jadi yang siap pakai. Itu pertama kali gue bikin tahun 2019 tuh, divisi itu ya. Divisi itu. Dan itu juga banyak yang ngomongin, wah ini motor masa gini-gini segala macam gitu. Iyalah, pasti. Nah, permasalahannya mereka nggak riset bahwa kan builder-builder, nggak semua ya, tapi builder-builder Indonesia itu kan kadang-kadang referensinya suka ngeliat dari Jepang. Builder Jepang. Nah, mereka nggak riset bahwa di Jepang, salah satu builder yang cukup disegani juga di Indonesia, jualan motor juga Pak yang udah jadi. Begitu. Jadi ya nggak ada salahnya sebenarnya ya. Nggak ada salahnya. Kecuali lo proper gitu. Terus benar-benar memperhatikan itulah, nggak sekedar ngasih harga murah tapi orang udah bisa punya custom gitu ya. Sekarang jatuhnya kayak signature gitu ya. Kayak ciri khas lo lah. Ciri khas produk yang lo bikin ciri khas lo. Tapi yang made by order tetap ada. Iya, tetap ada. Gitu. Ya intinya sih sebenarnya apa ya? Pemisahan pasar kali ya. Untuk ini Bang, yang pemisahan pasar antara lu menjual motor custom yang udah jadi sama orang yang nge-build sendiri sesuai sama selera dia tuh gimana lu cara memanage-nya lah? Manage-nya sebenarnya ya susah-susah gampang sih ya. Yang pasti kalau ketika gua bikin produk Katros Motorcycle itu untungnya secara produksi jauh lebih besar ketimbang made by order. Jauh. Masa sih? Iya. Jauh lebih besar. Karena gini, kalau misal lu made by order, welder lu ya, itu setiap motor yang masuk tuh mereka harus belajar lagi. Karena mereka belum pernah bikin motornya. Ngerti nggak maksud gue? Iya, kalau sesuai sama yang dia mau gitu ya, sesuai sama konsumen mau. Konsumen mau gitu kan. Dan itu setiap motor beda-beda. Artinya setiap kali ada project masuk dari konsumen itu plus waktu riset trial and error gitu. Tapi kalau misal lu produk, gua nih misalnya sebagai buildernya gitu ya, gue cuma ngedesain sekali doang seumur hidup. Sisanya udah tinggal dijalanin karena kan udah sama bentuknya. Udah ada template-nya ya. Template udah ada. Itu satu. Kedua, dari urusan gaji juga lebih jelas. Kenapa? Karena setiap motor yang gue desain itu, gue tahu berapa lama dibikin. Dan kalau diterapin ke welder, gue jadi bisa tahu sebulan welder ini bisa bikin berapa motor. Kalau kurang dari target, berarti nggak produktif. Pecat. Gitu. Cari yang produktif. Gitu. Lebih ketahuan kan? Kalau misalnya made by order susah. Kalau dia bilang, ya ini Pak, soalnya kemarin saya udah bikin tapi ternyata gagal. Ya emang bener dia belum pernah bikin, kita nggak salahin. Tapi kalau udah teratur kayak gitu, produksi lainnya udah jelas, blueprint udah jelas, kita ngedata karyawan, pengecatan, semua tuh sampai ke semua lini, perakitan. Itu jelas udah ada waktu-waktunya dan lebih efisien secara budget kita jadi bisa ngitung gitu loh. Tapi maksudnya secara struktur nih, lu kan sebagai buildernya berarti lu yang ngedesain dari bentuk digital, lu limpahin nih ke karyawan lu yang buat ngetok-ngetok body lah, ngetok-ngetok tangki apa semua kayak gitu. Iya, salah satunya. Karena salah duanya, gue harus mikirin marketingnya juga. Karena contoh gini ya, motor pertama yang gue bikin itu adalah basicnya dari Bison. Yang lu jual jadi tuh biasanya dari Bison? Pertama kali. Oh, pertama kali. Basicnya dari Bison. Basicnya dari Bison. Nah, desain udah jadi. Desain udah jadi kayak let's say Jeb Style lah, mungkin lu tahu ya. Style, ya. Tracker gitu kan. Tracker. Gua mau jual harganya itu di angka 25 juta. Nah, ketika bengkel lain, lu tahu kan Bison sekarang lagi ramai. Tahu kan yang Bison
ya ada 15 juta, apa iya, gitu, iya. tau nggak? Kayak gitu-gitu. Nah, artinya itu kan jadi kompetitor gue. Iya. Nah, muncul pertanyaan di gue kan, gimana caranya orang beli motor Bison yang secara orang umum itu ngeliatnya sama-sama Bison, tapi yang satu harganya 25 juta, yang satu harganya 18 juta, gitu kan. Terus desain gue yang gue mau jual ini harga 25 juta, buat di kalangan anak motor, itu biasa aja, mereka juga bisa bikin. Lu tau kayak kasusnya Deus awal-awal muncul, tahun 2008-2009, jual Scorpio harganya 120 juta. Yang mereka orang-orang tuh bilang, gue juga bisa bikin kayak gitu. Nah, itu kasusnya kayak gue sekarang, kayak gitu loh. Ya kan? Apaan nih motor Bison 25 juta, gue juga bisa bikin. Gue bisa bikin 20 juta gitu ya, anggapannya. Nah, itu tugas gue untuk mikirin gimana caranya supaya 25 juta itu bisa tetap laku. Di kalangan anak motor pada saat itu gue mikir. Nah, akhirnya setelah gue cari, lumayan lama loh gue mikirin itunya hampir setahunan loh. Hampir setahun. Alasannya. Karena gini, gue harus bisa kasih alasan kenapa kalian harus beli motor gue ketimbang motor lain yang lebih murah. Kalau gue udah punya bentuk yang sama, dengan bentuknya mirip lah ya, buat orang umum. Kalau gue udah punya jawabannya jual. Tapi kalau gue belum punya jawabannya, gue nggak mau jual karena gue aja nggak bisa jawab yang bikin. Nah, akhirnya gue cari selama hampir setahun, jawabannya adalah ya emang motor gue nggak bisa, yang motor gue bikin itu ya, Bison itu ya, emang nggak bisa gue jual ke anak motor. Mau sampai kapanpun motor Bison yang gue jual ini akan dipandang sebelah mata sama anak motor. Akhirnya gue rubah pasarnya. Gue nggak jual ke anak motor. Motor yang gue bikin ini gue jual ke orang kreatif. Ke orang kreatif, maksudnya segmen pasar lu ke orang-orang kreatif. Ke orang kreatif. Contoh misalnya fotografer, videografer, director, arsitek, orang-orang kreatif. Kenapa? Karena orang-orang kreatif itu gue ciptain sebuah motor yang represent mereka. Contoh misalnya kan teman-teman adik-adik kita sekarang banyak freelance. Fotografer, let's say lah, fotografer freelance gitu. Datang ketemu klien. Gue ketemu lo nih, misalnya gue suka ketemu lo ya kan. Oh iya, berapa deal? Foto event cuman pagi sampai siang. Iya, berapa? 50 juta. Oh iya, salaman nih. Motornya apa? Mio. Ya pasti iyalah ya, sama-sama kayak pengacara juga sebenarnya. Iya, kayak gitu kan. Tapi kalau misalnya lo pakai motor gua, motor apa? Custom, kan represent lu sebagai orang kreatif kan. Oh iya udah oke. Gitu. Iyalah. Perkara lu naik motor ya karena Jakarta macet. Kerjaan lu nggak cuman itu doang, ada banyak gitu. Nah, jadi gue nyiapin pasar si motor gue ini untuk orang-orang kreatif, bukan anak motor. Lu anak motor ya, gak usah beli motor gue bilang gitu lah. Keren. Gitu. Nah itu tuh ya, ketemu. Setahun. Dari situ akan ada turunannya. Ketika gue jual motor gue untuk orang-orang kreatif, orang-orang kreatif kan nggak ngerti motor. Bener nggak sih? Iya. Kalau dia mau servis bingung. Makanya dari situ ada turunannya. Oke, motor-motor yang gue bikin ada manual booknya. Lu bikin manual booknya? Ada, ntar gue kasih lihat deh. Ntar gue. Ada manual booknya. Oke, berarti dari situ treatmentnya kayak motor baru kan? Kayak motor-motor, kayak bukan motor baru, kayak dealer jual motor lah. Kayak dealer jual motor. Kayak APM jual motor. Akhirnya gue bikin juga. Kalau orang umum pasti nggak awam nih dengan treatment APM kan? Makanya gue bikin ada servis gratis 1 kali pertama sama oli. Di sini, di bengkel juga. Iya. Servis gratis, terus servis gratis kedua, servis gratis 3 kali. Yang pertama dapat oli. Yang kedua gratis doang, yang 3 gratis doang. Terus masih ada garansi. Garansinya garansi body ya, karena mesin kan gue pakai Bison, bikin bukan gue, bikin Yamaha kan, gitu. Tapi gue udah pastiin bahwa mesin yang motor yang gue jual itu sehat. Kondisinya sehat. Gitu lah, kayak gitu-gitu. Jadi balik lagi ke pertanyaan lo, tugas lu ngedesain motor teh. Iya, dan mikirin gimana cara ngejualnya. Gitu. Tangan baik lagi turunannya. Entrepreneur ngeri nih, asli. Gitu. Terus kalau misalnya yang surat-surat itu dari dulu tuh sebenarnya memang udah ada ya, maksudnya motor yang udah berubah bentuk tuh. Ngomongin legalitas surat-surat. Sebenarnya di peraturan kita abu-abu, Pak. Ya kan baru-baru kemarin doang kan nih di IMI. Nah, itu mobil. Ya motor nggak berlaku ya? Beda lagi dong, Pak. Kita udah sebobrok itu sama peraturannya. Udah seabu-abu itu, Pak. Sekarang gini deh, gue ambil contoh ya. Gue waktu itu pernah ke salah satu, ya itu negara lah. Gue nanya kan. Oke, gue mau ikutin aturannya gimana? Ya, pertama, supaya lu diakui sebagai bengkel yang bersertifikasi, ya kan? Ya jangan ngomongin. Atau gini deh. Iya tahu. Gue punya motor nih. Iya. Ya kan?
gue modifikasi. Step pertamanya gimana supaya motor gue legal? Mm-mm. Itu kalau nggak salah, mohon dicek ya. Tapi gue Iya. belum riset dalam banget. Itu lu harus dapat surat persetujuan dari yang bikin motornya. Ngerti nggak? Gimana? Misalnya lu punya, sebutin deh satu motor misalnya. NMAX lah misalnya. Oke, lu punya NMAX. Ya. Terus lu mau rubah nih peleknya nih. Yes. Ya, menurut regulasi, lu harus punya surat izin dari Yamaha. Surat approval. Setelah lu modifikasi nih, lu mesti dapat surat approval dari Yamaha. Bahwa motor itu aman setelah lu modifikasi. Aduh, ribet. Ada gitunya. Dan itu pasalnya abu-abu. Makanya nggak heran dulu pernah ada yang ganti pentil ban diganti, kena tilang. Dulu pernah dengar nggak ceritanya? Di daerah. Aduh, lupa lagi. Ada cuy, ganti pentil ban. Iya, karena apa? Karena pasalnya tuh rubah bentuk, rubah warna. Itu kan bentuknya berubah. Ganti pentil. Nah, Iya, si pentil lo juga kan sebenarnya ya. itu salah satu contoh seabu-abu itu peraturan kita. Aduh, Itu satu. parah ya. Yang kedua, ketika lu mau jadi bengkel bersertifikasi, ketika lu resmi, semua tenaga pekerja lu tuh harus bersertifikasi juga. Salah satunya welder. Harus bersertifikasi. Biar. Lu tahu welder kalau udah bersertifikasi, dia nggak akan mau kerja di bengkel, cuy. Dia mendingan ngelas gas di bawah air di dalam laut. Iya. Tukang ngecat juga harus bersertifikasi. Tukang cat, painter kalau udah bersertifikasi, mereka nggak akan mau kerja di bengkel. Mereka lebih milih ngecat Boeing, kalau nggak Airbus. Gajinya dolar. Ya iyalah. Jadi susah kan sebenarnya, gitu. Jadi emang peraturan susah. Tapi kan, iya itu dia makanya ada kelonggaran itu yang bikin akhirnya para UMKM, teman-teman builder akhirnya tetap bisa bernapas. Karena sebenarnya peraturannya seabu-abu itu dan kalau dijalanin sesuai hukum nggak bisa napas cuy malah gitu. Jadi serba salah posisinya kayak gue gini serba salah. Oh yaudah kita ikutin hukum, kelar hidup gua. Selesai. Iya kan? UMKM nggak jalan. Sama kayak yang konversi juga, ya kan? Konversi juga, permainan juga. Asli. Oke. Nah, kalau misalnya nge-build sendiri, biasanya butuh waktu berapa lama? Misalnya gue pengen bikin chopper lah, atau bobber, atau scrambler lah gitu misalnya. Itu kalau di gue rata-rata waktunya sekitar 3 bulanan. 3 rata-rata bulan ya, tergantung juga. Menggantung, ya kayak orang operasi lah. Iya. Seberapa parah sih lu sakitnya gitu. Tapi rata-rata diambil tuh 3 bulanan. 3 bulanan. Kalau lebih simpel bisa lebih cepat, kalau lebih ribet bisa lebih lama. Ribet itu semakin banyak part yang dimodifikasi. Misalnya sasis bikin baru. Waduh. Atau misalnya ada beberapa parts yang customer request tuh dari luar negeri nggak dijual di Indo. Gue pengen pakai ban ini misalnya gitu. Oh itu di luar itu kan, maksudnya aksesoris dari luar lah. Maksudnya kalau yang lu create sendiri gitu. Enggak, kadang kita juga butuh aksesoris itu duluan dipasang. Contoh misalnya ban. Contoh contoh misalnya ban nih. Firestone lah misalnya. Firestone misalnya gitu. Misalnya di Indo kosong gitu. Iya. Gue nggak akan bisa mulai projectnya karena gue kalau ngebangun motor itu dari kaki dari bawah. Dari kaki-kaki ya. Ya kan, nungguin bannya dulu kayak gitu-gitu. Oh, berarti lama di situ juga sebenarnya. Tapi 3 bulan itu nggak cuma pengerjaan. Di situ ada kalau di bengkel gua, itu gue bikinnya kan kayak pabrik. Sebenarnya ya, tapi bukan looks like pabrik, tapi sistemnya kayak pabrik. Itu di bagian pertama ada setup kayak kaki. Gitu, setup kayak kaki. Habis setup kayak kaki, habis itu ke bodywork. Habis ke bodywork, habis itu ke bagian painting. Habis painting, habis itu perakitan. Habis itu baru final assembling. Itu kalau ada aksesoris yang kurang, ada segala macam. Ada 5 step itu. 5 step. Nah, 5 step itu 3 bulan. Itu untuk ngakalin supaya produksi gua bisa banyak. Iyalah. Nggak mungkin 3 bulan satu motor. Kalau 3 bulan, sorry, maksud gue kalau bikin satu motor 3 bulan, berarti setahun lu cuma bisa bikin berapa itu? 4 lah. Iya kan? Iya. Apaan? Yang tutup aja bengkel gitu. Enggak, sistemnya enggak gitu. Enggak kayak gitu ya. Jadi stepnya awalnya gue kayak gitu. Ketika gue di masa-masa 2-3 tahun awal, gue kayak gitu. Gue mikir sampai budek gimana caranya. Sekarang lu bayangin aja kontrakan. Gue kontrak kan di Ciputat. Gue ngontrak itu bayar 30 sampai 40 juta setahun. Kalau misalnya gue cuma bikin 4 motor, nggak akan balik kan. Akhirnya gue pikir gimana caranya. Dan itu kan nggak ada sekolahnya ya. Nggak ada. Gitu kan. Nggak ada. Akhirnya gue ngeliat, gue ngambil sistem dari mana ya? Gue ngeliat pabrikan. Makanya pabrikan itu nge-line kan dia.
Iya lah, pasti ada lain produksinya. Iya kan, lain produksinya. Nah itu yang bikin pabrikan bisa bikin motor sebulan 1.000. Dalam jumlah banyak. Dalam jumlah banyak karena ada lain-lainnya gitu. Kalau pabrikan Honda nih, satu motor kelar baru bikin lagi, nggak cukup juga pasti dia juga. Gitu. Dari situ makanya gue try, oh kayak gitu ya. Nah dengan sistem yang gue jelasin tuh ada 5 bagian, itu gue bisa bikin 22 motor per bulan. 22 motor per tahun. Per tahun 22 motor. Untuk biayanya sendiri, maksudnya kan untuk biaya kan pasti inilah kan tergantung part yang lu gunain. Misalnya Yoshoknya gue pakai Ohlin, itu pasti mahal. Tapi kalau untuk si customnya sendiri gitu. Customnya sendiri gue kalau lu menghitung secara keseluruhan gitu. Oh, secara keseluruhan berarti. Secara keseluruhan itu gue hitung tergantung ya. Gue selalu ngebudgetin itu kalau misalnya ada orang nanya motornya 250 cc kita ambil tengah-tengah lah ya. 250 lah misalnya. Mau dibikin custom, itu gue ambil range rekomendasi itu 35 sampai 50 jutaan. 35 sampai 50 jutaan. Itu rekomendasi. Gue nggak bilang itu harganya Katros. Iya. Kenapa gue bilang harga rekomendasi? Karena di harga 35 juta sampai 50 jutaan itu lah yang menurut Katros rapih. Yes. Permasalahannya standarnya orang sama standarnya Katros rapih itu beda kan? Iyalah. Gitu loh. Misalnya 35 juta tuh udah termasuk nge-chrome bautnya baru, baut L semua dan di chrome. Atau gue pakai baut stainless yang harganya ya misalnya gitu kan. Itu standar Katros. Tapi kalau misalnya ownernya nggak mau sampai serapih itu, ya kan tinggal dicoret, bisa berkurang lagi gitu. Jadi emang kalau harga pasti selalu fleksibel, ngikutin harganya customer. Karena ngikutin standar customer. Standar rapihnya customer seberapa. Kadang-kadang customer itu takut. Kita nanya gini, Mas bikin motor kayak gini berapa ya? Iya. Bobber misalnya gitu. Iya. Kita nanya kan. Ya, masih punya duit berapa? Itu kan kesannya kalau di customer, gue ngerti sih kayak iya sih, kayak mau diperes gitu kan gitu. Padahal maksud kita dan nanya budget lu berapa, biar nanti gue sesuaikan bikinin anggaran sesuai dengan budget lu. Nggak usah lu tawar-tawar, karena biasanya budgetnya berapa mas? 50, bisa kurang nggak? Ya sekalian aja langsung lu ngomong kan gitu deh. Lu punya budget berapa? Gue bikinin nih dengan budget sekian, gue bikinin ini, gue kasih ke lu. Cocok? Masuk, nggak cocok ya udah gitu. Oh, berarti setransparan itu guys. Jadi lu nggak kayak beli kucing dalam karung kan? Nggak. Datang nih ke bengkel custom, saya mau bikin chopper misalnya. Berapa biayanya sekian ya? Dan lu nggak tahu nih apa aja part yang diganti kan? Nggak ada. Katros Garage tuh melisting semuanya mulai dari part sama beberapa komponen yang diubah handmade dari. Ada apa? Bracket kita masukin juga. Dan itu harganya masih bisa berubah. Masih bisa berubah. Dan ada desain. Iya, gitu. ada jasa desain juga. Ada desain yang maksud gue. Ketika lo bikin motor, jadi lo nggak menerawang gitu loh. Jadi ada desain yang kita sepakati bersama. Di desain itu juga kalau misalnya gue bikin desain nih, itu gue bikin desainnya nggak cuma bagus doang, tapi emang secara teknis bisa diterapkan. Itu yang kadang-kadang nggak semua desainer paham ya. Jadi gue bikin desain nih, nggak cuma bagus, tapi emang benar harus bisa diterapkan, harus bisa dipakai. Contoh proper, misalnya gini, gue mau pasang shock breaker depan lu standar. Iya. Misalnya NMAX misalnya gitu. Lu mau pasangin ban ring 17, nggak akan gue bikinin desainnya, karena nggak bisa dipasang, nggak muat. Ya kan bentok gitu. Ya. Terus habis itu masalah kenyamanan juga. Misalnya motornya dibikin ceper, sesimpel deh. Motornya gue pengen bikinnya ceper banget ya. Iya. Dan itu pasti gue ngomong ke ownernya bahwa ini nanti shock breaker keras. Gue bilang gitu. Kalau dia bilang nggak mau, saya maunya empuk, ya nggak bisa. Secara teknis lu ngelawan kodrat. Yang namanya ceper pasti lebih stiff, pasti lebih rigid lah. Nah biasanya kalau misalnya dari gambar itu customer nggak cocok, nggak serap, dia cancel. Duitnya gue balikin. Cuman gue ambil 1 juta buat jasa konsultasi. Ya konsultasi. Nah lu pernah gini nggak sih, maksudnya ngikutin idealis lu sendiri bahwa ya saya punya budget sekian, cuma menurut lu, aduh kalau budget sekian kayaknya nggak proper motor lu untuk dilihat sama untuk dipakai gitu. Pernah. Ada beberapa, setahun pasti ada lah. Gitu. Tapi kalau misalnya lebih kepada desain gitu. Waktu itu ada satu motor yang gua desain, gua bikin masuk ke gua gitu. Terus dia minta motor bagus, motor baru. Itu gua bisa sebutin kan. Motornya dikit gua kerjain. Jadi orangnya pasti tahu. Motornya bagus banget, hype banget. Harga motornya di atas 100 juta. Tapi somehow dia pengen dibikin naked. Terus gue bilang ke dia, gue gak mau kerja kalau dibikin naked. Kenapa mas? Karena jadinya kayak gitu.
ini aslinya motor gede bodinya doang. Tapi kalau ditelanjangin dia kecil. Sayang. Dia cuma suaranya doang gede gak sih? Suaranya doang gede, larinya enggak gitu Gue terus. bilang gitu kan. Dia ngotot gitu. Gue bilang enggak, gue nggak mau kerjain. Akhirnya dia ngotot, pengen bikin gitu, pengen bikin. Akhirnya dia udah tetap gue kerjain. Tetap lo kerjain. Tetap gue kerjain. So far orangnya juga puas. Oke. Tapi nggak gue posting di Katros. Iya. Gitu karena kayak orang kayak gitu, gue nggak bilang salah ya. Ya nggak salah lah. Ya, Kan maksudnya- kemauan konsumen. Iya, yang penting konsumen kan happy. Gitu. Iya. Cuma maksud gue konsumen itu nggak butuh Katros. Konsumen itu cuma butuh tukang aja buat merealisasikan idenya dia. Benar. Gitu guys, sampai jumpa di Ya bincang-bincang selanjutnya. Bye. Bye.